selamat datang. Saya Farida Alfreda Bustami, Universitas Widyatama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membawa kalian semua mengenal lebih jauh bagaimana sebuah perusahaan sukses bertahan dan berkembang dalam era yang penuh dengan kompetisi. Dalam video kali ini, kita akan membahas strategi unggulan PT Adicipta Sukses Mandiri dalam menghadapi era kompetitif. Mari kita simak perjalanan dan strategi unggulan mereka. Selamat pagi Pak. Sebelum membahas terkait pembahasan intinya, boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Baik, saya Hendri Oktal Priawan yang menjabat sebagai HR Manager di perusahaan PT Adicipta Sukses Mandiri. Mungkin Pak boleh diceritakan sedikit PT Adicipta Sukses Mandiri ini bergerak di bidang apa dan mungkin latar belakang dari perusahaan ini? PT Adicipta Sukses Mandiri atau yang lebih mudahnya kita singkat sebagai PT ACSM itu bergerak di bidang tekstil. Kita memproduksi, artinya kita mengubah produk ini dari benang menjadi kain. Kalau berdirinya itu di tahun berapa Pak? Berdirinya itu di tahun 2017 secara akte notaris. Kalau misalnya kita sebelum menjadi PT itu ya kita sudah bergerak dari tahun 2014. Sudah cukup lama ya Pak. Baik, kamu bicarakan tentang sebuah perusahaan ya Pak, pasti itu selalu ada kompetitor atau pesaingnya ya Pak. Pasti. Tentu dengan banyaknya pesaing ini, pasti perusahaan itu akan dihadapkan dengan tantangan ya Pak, seiring dengan berkembangnya dunia usaha gitu. Nah Pak, apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi PT ACSM ini di awal berdirinya sampai sekarang di era kompetitif ini, Pak? Kalau kita bicara tantangan mungkin jangkauannya agak luas ya. Yang jelas yang pertama itu pasti market atau pasar. Itu semua perusahaan atau PT yang bergerak di bidang apapun pasti challenge pertamanya itu ya pasti market gitu. Market kompetitif jelas menjadi tantangan tersendiri. Tidak selalu tentang harga yang lebih terjangkau, tapi seperti kita berbicara tentang kualitas. Lalu selain market pun kita kalau misalnya berbicara challenge itu ada yang namanya seperti standarisasi. Nah, itu challenge tersendiri buat kita. Dan juga hal-hal yang tidak bisa diduga seperti tahun 2019 sampai 2022 tentang pandemi seperti itu tantangan terbesar untuk saat ini. Baik Pak, terkait tantangan yang tidak terduga itu Pak, seperti yang era pandemi itu, nah bagaimana sih cara perusahaan merespon tantangan tersebut, terutama dalam menjaga keaktifan bisnisnya? Ketika PT ACSM ini mengalami namanya pandemi atau tantangan yang tidak terduga itu, katakan kita awalnya dari spekulasi menjadi evolusi. Awalnya kita itu kita bangun sebuah koneksi atau hubungan dengan customer itu kita sebenarnya dari tahun 2014 sebelum kita menjadi PT. Kita sudah punya customer tetap gitu, yang kita maintenance, kita selalu provide kebutuhan mereka masing-masing, dan tadinya kita tidak membuka secara langsung ke customer atau ke konveksi ini. Namun seiring dengan pandemi ini kita menjadi challenge, beberapa customer kita itu drop. Nah, jadi PO ke kita pun masuknya berkurang, itu drastis. Saya rasa semua perusahaan pun mengalami hal yang seperti ini. Akhirnya kita berspekulasi menjadi evolusi, kita membuka ruko-ruko atau kita membuka distributor sendiri. Jadi sekarang itu kita berlangsung menyalurkan ke konveksi-konveksi seperti itu. Berarti dengan cara membuka distributor seperti itu lebih banyak yang mau ikut bergabung ya Pak. Nah Pak, apa sih yang menjadi pembeda atau keunikan produk dari PT ACSM ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya gitu Pak? ACSM ini produknya itu lebih ke spesifik. Ya, kalau misalnya tekstil itu bahannya itu kan macam-macam ya.
Pertama, bisa mungkin banyak kita kenal itu katun, yang produk unggulan dari tekstil itu orang-orang katun itu grade yang salah satu yang tinggi lah, grade yang tinggi. Nah, selain katun itu kan ada TR atau teton rayon gitu, terusnya ada TC, teton cotton, dan kalau kita ini konsentrasinya di bidang polyester. Jadi kita tidak memproduksi katun, gitu. Karena polyester ini kita anggap bahannya bisa lebih tahan atau lebih resikonya itu lebih rendah daripada katun. Kalau katun itu resikonya dimakan rayap, ya, gitu benang-benangnya. Kalau misalnya polyester kita aman untuk bahan baku, untuk stok kita lebih terjaga seperti itu. Terus dari situ kita bisa berbicara tentang kualitas gitu. Pertama ya dari kalau misalnya kita berbicara keunikan, kita lebih mempelajari lebih dalam atau spesifik pada produk spesifikasi tertentu. Kita konsentrasi di bidang polyester, sehingga itu kita bisa dibilang spesialis di polyester seperti itu. Iya Pak, tapi dengan fokus utamanya di bahan polyester ya Pak, tapi itu merupakan salah satu kunci juga ya Pak yang menjadikan perusahaan atau PTSN ini berbeda dari kompetitor lainnya ya Pak. Nah, membicarakan tentang strategi juga nih Pak, apakah ada langkah atau strategi yang dirasa kurang berhasil di PT ACSN ini dan bagaimana Pak penanganannya? Strategi yang kurang berhasil banyak. Setiap riset itu ada resiko-resiko tertentu, tentu yang tidak berhasil pun pasti dialami. Tinggal kita menanggapinya ini tidak, itu hal yang biasa, itu hal yang wajar gitu. Tidak membuat kita menjadi beban tersendiri. Kita itu bagian dari proses untuk tidak berhasil. Beberapa ada, seperti kalau misalnya lebih spesifiknya, tentunya kita kehilangan customer yang dulu kita maintenance di luar kota pun itu termasuk dari yang tidak berhasil seperti itu. Kita bukannya kita sengaja melepaskan, tentu kita mencoba untuk mempertahankan, hanya dengan daya gerak kita pada saat itu tidak sebebas seperti sebelum pandemi gitu. Tentu itu menjadi alasan tersendiri kita untuk tidak bisa mempertahankan atau maintenance customer kita yang di luar kota. Cuma tidak semuanya itu dilepas, maksudnya tidak semuanya itu lepas dari PT ACSN ini, tapi ya beberapa pun ya berkurang lah gitu. Baik Pak, tapi di antara strategi yang berhasil yang sudah Bapak sebutkan ini, itu pasti sudah menjadi suatu evaluasi ya Pak dari PT ACSN ini. Nah, pastinya di antara strategi yang berhasil ini tentu sudah banyak ya Pak strategi yang berhasil yang sudah menjadi strategi unggulan atau bisa dibilang fokus utamanya ya Pak. Apa ada lagi ya Pak fokus utama dari PT ACSN ini dalam menghadapi era kompetitif gitu Pak, apalagi setelah menghadapi pandemi? Baik. Oke, karena saya buka lagi nih strategi-strategi selain dari kita yang berevolusi tadi. Oke, ada strategi di mana kita itu memprovide atau memberikan kebutuhan customer di luar dari kita berbicara produk. Customer itu contoh satu spesifiknya itu customer itu butuh sebenarnya namanya legalitas. Gitu. Seperti kita berbicara SNI. Nah, ada customer kita, mereka belum ada yang belum punya SNI dan bahkan banyak gitu. Mereka itu tidak tahu ini ngurus SNI itu seperti apa gitu. SNI itu kan diwajibkan kepada konveksi atau pembuat produk yang di bawah dari 36 bulan atau 3 tahun ke bawah, itu mereka wajib SNI. Salah satu customer kita ini ada yang bertanya kita gimana cara pengurusan SNI. Pun PT ACSN ini berhubungan baik dengan Balai Besar Tekstil yang ditunjuk sebagai LS Pro atau lembaga sertifikasi SNI untuk Jawa Barat gitu. Nah dari situ kita tolong kita buatkan SNI-nya untuk customer kita gitu. Dan mereka
tidak dipungut biaya apapun untuk membuat SNI ya. Maksudnya dari PT ACSN itu tidak memungut biaya apapun untuk pembuatan SNI. Tentunya sertifikasi SNI itu memang ada biayanya ke Balai Besar Tekstil dan biaya pengujiannya gitu. Nah, salah satunya kita memprovide seperti itu untuk customer kita. Gitu. Baik, berarti lebih mendekatkan diri kepada para customer ya Pak, dengan cara membantu mereka seperti itu ya Pak. Membicarakan tentang kasus strategi juga di zaman sekarang itu tentu semua perusahaan, semua usaha itu pasti dikaitkan dengan teknologi ya Pak. Apakah PT ACSN ini memanfaatkan banyak teknologi seperti platform digital atau media sosial untuk pemasarannya gitu Pak? Jika dilakukan itu bagaimana sih Pak tingkat efektivitasnya itu seperti apa? Kalau misalnya untuk digital atau teknologi ini untuk pemasaran, saya kira dampaknya masih belum terlalu banyak sih kalau yang dimanfaatkan oleh PT ACSN. Seperti kita punya fanpage di Facebook seperti itu ataupun Instagram kita ada, cuman yang kita rasakan untuk marketingnya ini distributor masih memegang peranan yang dominan gitu. Sementara kalau misalnya kita berbicara teknologi itu dampaknya lebih banyak kita seperti di legalitas atau pelaporan seperti e-faktur gitu. Lalu ada BPJS kesehatan di dagunya dan BPJS ketenagakerjaan, atau kita untuk teknologi lebih kita rasakan lebih ke divisi karyawan ya, kayak mereka mendownload mobile JKN atau ketenagakerjaan mereka bisa ngecek saldo nih tabungan saya di jam sostek atau di BPJS ketenagakerjaan ini udah berapa, seperti itu sih. Berarti kalau untuk teknologi sendiri itu lebih ke untuk kenyamanan dari karyawannya ya Pak? Ya, internal. Baik Pak. Nah, mencapai strategi yang sudah dijalankan nih Pak, apa saja sih dampak positif yang sudah dirasakan oleh perusahaan selama ini gitu Pak? Untuk saat ini strategi-strategi yang seperti tadi dijabarkan itu sudah membuat PT ACSN ini bertahan dari masa-masa pandemi ataupun keberlangsungan perkembangan PT itu sendiri. Baik Pak. Mungkin jika sudah melakukan strategi nih Pak selama ini, apakah ada rencana strategi ke depannya gitu Pak untuk terus meningkatkan daya saing perusahaan di era kompetitif gitu Pak? Untuk peningkatan ini kita pasti kita melakukan gimana target-target ke depan seperti peningkatan jumlah produksi ataupun kita meningkatkan jangkauan kita terhadap customer. Untuk saat ini kita ada di titik yang cukup settle dengan strategi kita, tapi tentu kalau misalnya strategi baru itu pasti ada resikonya seperti itu. Pun kita masih mempertimbangkan beberapa strategi yang tentunya kita masih belum bisa terapkan. Ketika kita belum bisa terapkan, kita belum bisa membicarakannya gitu. Setelah membicarakan strategi ini Pak, mungkin apakah ada pesan atau nasihat gitu Pak bagi para generasi muda yang dapat Bapak sampaikan terkait strategi atau peluang di dunia usaha atau perusahaan gitu Pak di era seperti itu? Oke, pesan saya untuk generasi berikutnya, kalian lebih mengenal teknologi daripada generasi sebelumnya. Untuk kedepannya mungkin ada perubahan atau pergeseran dari kebudayaan marketing gitu. Seperti kalau dulu marketing itu dari door to door, kalau sekarang berevolusi menjadi online gitu. Terus research dan temuin aja peluang-peluangnya untuk keep faith di bidang evolusi marketing berikutnya sih. Pesannya itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin sekian pembahasan hari ini Pak. Terima kasih banyak atas wawasannya, atas cerita terkait strateginya Pak. Terima kasih banyak Bapak Hendy. Mungkin dari diskusi ini saya dan para generasi muda itu belajar bahwa seperti inovasi yang Pak akan bisa menghadapi era pandemi
strategi untuk mendapatkan diri dengan para customer itu merupakan fondasi penting ya Pak dalam untuk mencapai kesuksesan di era kompetitif ya Pak. Sekian video hari ini, semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua, khususnya untuk generasi muda. Saya Farika Alfreda Putri Bustari, terima kasih dan sampai jumpa.